Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu subbab yang berjudul Fikih Fauna. Selanjutnya, untuk anggota dari kelompok kami sendiri, ada saya, Dwi Adina Solihah, dan teman saya, Zaimatul Hasanah, dan yang terakhir ada Dian Putri Sevia Hardiani. Untuk materi yang pertama tentang pengertian fikih fauna akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zaimatul Hasanah. Biasa dipanggil Zaim. Saya dengan NIM 2106031100069. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai fikih fauna. Dan yang saya akan bahas adalah pengertian hewan dan juga asal-usul hewan. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata-kata hewan, binatang, atau fauna. Nah, pengertian dari hewan, binatang, atau fauna itu sendiri adalah organisme yang dikelompokkan ke dalam kerajaan Animalia atau metazoan. Ini merupakan salah satu berbagai makhluk hidup di bumi. Adapun sebutan lain dari hewan adalah fauna, marga satwa, ataupun satwa. Dalam sistematik modern, hewan hanya mencakup kelompok yang memiliki sel banyak atau biasa disebut dengan multiseluler dan terorganisir dalam fungsi-fungsi yang berbeda lainnya. Semua hewan yang berheterotrof, artinya makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga harus memakan organisme lain. Hewan juga memiliki daya gerak, kilat, dan tanggap terhadap rangsangan dari luar. Adapun ciri-ciri hewan seperti berikut. Yang pertama, binatang atau hewan ini merupakan organisme eukariota atau multiseluler heterotrofik. Yang kedua, sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel yang menyokong tubuhnya dengan kuat. Komponen terbesar dari sel hewan adalah protein dan juga struktural homogen. Dapat dilihat bahwa sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual. Kemudian, alat pernafasan hewan juga beragam. Ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan insang, ada yang menggunakan trakea. Misalnya adalah serangga. Nah, hewan itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan makanannya. Yang pertama yaitu ada karnivora. Karnivora ini adalah hewan pemakan daging, misalnya singa, harimau, serigala, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga yang omnivora atau pemakan segala, misalnya beruang, orangutan, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu adalah hewan yang herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, misalnya adalah kambing, kerbau, sapi. Selanjutnya, di dalam kitab Al-Quran yang diturunkan sebagai kitab penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, di dalam Al-Quran telah membahas tentang segala sesuatu yang tak terkecuali mengenai hewan atau binatang. Dan di dalam surat Al-Quran juga banyak menggunakan nama-nama hewan. Misalnya adalah Al-Baqarah yang artinya sapi, kemudian An-Naml, dan lain-lain sebagainya. Al-Quran juga menyebutkan beberapa binatang atau hewan dalam bentuk perumpamaan. Dan dari semua penyebutan binatang atau hewan dalam Al-Quran tentu saja memiliki pelajaran yang bisa kita petik. Baik, untuk video selanjutnya yaitu adalah asal-usul hewan. Nah, untuk materi selanjutnya atau bab selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu asal-usul hewan. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih asal-usul hewan itu. Langsung saja di sini bisa kita tafsirkan bahwa Allah mengarahkan perhatiannya manusia agar manusia itu memperhatikan hewan-hewan yang beragam dari jenis bentuknya. Allah telah menciptakan jenis hewan itu dari air. Ternyata memang air itulah yang menjadi pokok-pokok kehidupan hewan karena sebagian besar hewan dari unsur-unsur yang terkandung dalam tubuhnya adalah air. Allah menerangkan di dalam ayat ini bahwa Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Di antaranya adalah binatang, ada yang melata, ada yang bergerak dan berjalan dengan perutnya seperti ular. Di antara mereka ada yang
berkaki 2, ada yang berkaki 4. Bahkan kita melihat beberapa hewan yang berkaki banyak, misalnya hewan kaki 1000. Kemudian, tetapi tidak disebutkan dalam ayat ini karena Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan sesuatu yang Dia tidak inginkan begitu saja, tetapi mencakup semua hewan dengan bentuk yang berbeda. Masing-masing hewan atau binatang yang diciptakan oleh Allah diberi naluri, diberi anggota tubuh, diberi alat pertahanan diri agar bisa menjaga kelestarian hidupnya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 88 yang artinya, itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Menurut ilmu sains dan teknologi, kaitan antara kehidupan dengan air yang bisa diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, air dianggap sangat dekat dengan makhluk hidup, karena terutama bagi sebagian besar hewan, air berasal dari air mani. Dikatakan bahwa keanekaragaman hewan berasal dari beberapa badan air atau air mani tertentu dan diproduksi sesuai dengan karakteristik masing-masing hewan yang digambarkan dalam ayat tersebut. Yang kedua, pengertian selanjutnya mengenai memahami air sebagai sumber kehidupan. Mungkin karena air merupakan unsur yang sangat penting bagi makhluk hidup. Faktanya, sebagian besar dari tubuh organisme terdiri dari air. Misalnya pada manusia, 70% dari berat tubuhnya adalah air. Manusia tidak dapat bertahan hidup lama apabila kehilangan 20% dari suplai air di tubuhnya. Kemudian, manusia masih bisa bertahan hidup selama 60 hari tanpa makan. Sedangkan mereka akan mati dalam waktu 3-10 hari jika tidak minum air. Diketahui juga bahwa air adalah penyusun utama darah, limpa, air seni, air mata, susu, dan semua organ lain dalam tubuh manusia. Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 46 yang artinya, sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dapat kita tafsirkan semua yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya menunjukkan kekuasaan Allah dan kesempurnaan ciptaannya. Bagi para ahli-ahli di bidang ilmunya, dikembangkan seluas-luasnya untuk mengkaji dan menyelidiki berbagai ciptaan Allah, sambil merenungkan ciptaan yang kokoh dan sempurna. Sebenarnya ada bukti yang jelas tentang adanya pencipta, tetapi ada juga banyak orang yang meskipun mengagumi semua ciptaan Allah, hanya mengambil manfaat dari belajar untuk belajar dan tidak membawanya pada keimanan. Memang benar, karena Allah hanya menunjukkan kehendaknya, hanya kepada mereka yang berada di jalan yang benar. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya untuk pengertian penjelasan mengenai hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Materi selanjutnya ialah materi tentang hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi, hewan memegang peran penting di dalam Islam, di mana hewan sering terlibat dalam kisah Nabi dan Rasul, maupun seperti pada cerita Asbabul Kahfi yang ada pada Al-Quran surat Al-Kahfi. Al-Quran sebagai pedoman hidup pasti mempunyai penafsiran dari berbagai ayat yang terkandung di dalamnya. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat dari beberapa surah yang membahas tentang hewan. Adapun contoh dari beberapa hewan yang ada di dalam Al-Quran ialah seperti yang pertama ada hewan anjing. Anjing dianggap sebagai hewan yang memiliki kecerdasan lumayan tinggi menurut penelitian ilmiah. Anjing biasanya digunakan oleh pemiliknya sebagai pengembala hewan ternak. Contoh surat yang mengandung pengertian tentang anjing di dalamnya ialah seperti pada Quran surat Al-Kahfi ayat 22. Selanjutnya ialah burung. Terdapat sekiranya 11 ayat Al-Quran yang membahas tentang burung. Contoh pada Quran surat Al-Mulk ayat 19. Yang ketiga ada semut. Semut adalah hewan dengan populasi terbanyak di muka bumi. Semut juga termasuk pada hewan yang disiplin. Ayat Al-Quran yang membahas tentang semut
terdapat pada contoh Quran Surat An-Naml ayat 18. Selanjutnya ialah hewan ternak. Hewan ternak termasuk hewan yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hewan ternak terdapat pada surah An-Nahl ayat 5. Selanjutnya yang kelima ada hewan melata. Hewan melata atau dalam bahasa Arab berarti dabah atau al-dawab. Terdapat setidaknya ada 6 ayat pada Al-Quran yang membahas tentang hewan melata. Seperti pada Quran Surat Asy-Syura ayat 29. Selanjutnya ada lebah. Lebah termasuk hewan yang memiliki banyak manfaat baik dalam bidang kesehatan atau bidang lainnya. Contoh ayat yang membahas tentang lebah ada pada Quran Surah Al-Nahl ayat 68. Perkenalkan, nama saya Jen Putri Septiatiani dengan NIM 2106033110097. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemanfaatan hewan dalam kehidupan manusia. Nah, eksistensi semua makhluk hidup itu merupakan sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara alasannya adalah setiap ciptaan Allah itu mencirikan perencanaan Sang Pencipta. Al-Quran telah menegaskan bahwa alam semesta diciptakan dalam segala sisinya, termasuk binatang adalah untuk kepentingan manusia. Kemudian cara pemanfaatan binatang pun bermacam-macam. Ada yang berfungsi sebagai alat angkutan, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 7. Kemudian bulunya sebagai bahan pakaian, susunya yang bisa diminum, dan dagingnya untuk dimakan, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 5. Kita lihat di poin keempat, dagingnya untuk dimakan. Nah, berbagai makanan dapat kita dapatkan dari berbagai sumber dalam kehidupan. Namun, tidak semua makanan yang ada di bumi ini dapat kita konsumsi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan berbagai jenis makanan atau minuman yang halal atau bahkan haram untuk dikonsumsi oleh umat manusia, terutama masyarakat Islam. Dalam pedoman manusia dalam memilih makanan, Al-Quran dan hadis telah membahasnya untuk dijadikan acuan umat manusia Islam. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi ada, para produsen memproduksi produk makanan dalam bentuk kemasan yang tidak menutup kemungkinan mencampurkan bahan olahan pangan dengan bahan yang dilarang agama. Sehingga kehalalan produk olahan tersebut diragukan. Terdapat beberapa kriteria atau syarat makanan dapat dikatakan halal. Antara lain, yang pertama, bukan berasal dan mengandung bahan babi. Kemudian yang kedua, tidak mengandung khamr atau sejenisnya yang memabukkan. Nah, mengenai sifat memabukkan sendiri dijelaskan lebih rinci lagi oleh Umar bin Khattab oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Kemudian daripada itu, mahal manusia sesungguhnya telah diturunkan hukum yang mengharapkan khamr. Ia terbuat dari salah satu 5 unsur, yaitu anggur, kurma, madu, jahe, dan gandum. Khamr itu adalah sesuatu yang mengacaukan akal. Jadi, sifat mengacaukan akal itulah yang jadi patokan. Sifat pengacauan akal itu diantaranya dicontohkan dalam Al-Quran, yaitu membuat orang menjadi tidak mengerti lagi apa yang diucapkan. Hal ini dapat dilihat pada surat An-Nisa ayat 243. Yang ketiga, berasal dari hewan yang halal disembelih atas nama Allah. Yang keempat, tidak mengandung bahan yang diharamkan atau najis seperti bangkai, darah, kotoran, dan sebagainya. Yang kelima, semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal. Next, selanjutnya, makanan dikatakan haram. Menurut hukum Islam secara garis, perkara haram itu terbagi menjadi dua. Haram li zati dan haram li gairi. Yang pertama, haram li zatihi. Nah, di sini haram li zatihi itu adalah makanan yang sudah jelas diharamkan oleh Al-Quran dan hadis, seperti daging babi, darah, serta semua jenis makanan yang membahayakan kesehatan manusia.
Yang kedua, haram likhairihi, yaitu makanan yang awalnya halal namun karena faktor tertentu dapat menjadi haram. Kemudian dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 telah dijelaskan terkait jenis makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Nah, ada beberapa kriteria makanan dapat dikatakan haram dan dilarang. Yang pertama adalah bangkai. Makanan yang termasuk dalam kategori bangkai ini adalah hewan yang mati tanpa sembelih, termasuk pula hewan yang mati karena tercekik ya. Kemudian pukul, jatuh, atau diterkam oleh hewan buas. Yang kedua, darah. Darah yang dimaksudkan adalah darah yang mengalir ketika dilakukannya proses penyembelihan. Sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging, setelah dibersihkan itu diperbolehkan. Dua macam darah yang diperbolehkan yaitu jantung dan limpa. Kemudian yang ketiga, daging babi. Tiap ulama menyepakati bahwa segala macam kandungan babi, baik daging, tulang, lemak, dan bagiannya atau bahan yang mengandung babi adalah diharamkan dan dilarang. Selain ketiga makanan tergolong haram di atas, terdapat pula beberapa makanan yang diharamkan karena sifatnya yang buruk, seperti penjelasan dalam surat Al-A'raf. Itu dalam beberapa hadis juga, Allah telah melarang Rasulullah memakan setiap binatang buas yang bertaring, berkuku tajam. Selain itu, Abu Salabah itu tiap-tiap yang bersaing dari binatang buas, maka memakannya adalah haram. Sebenarnya halal atau haram suatu makanan adalah suatu yang sangat objektif. Hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah telah menetapkan halal atau haram suatu makanan. Dalam mengkonsumsi makanan, umat Islam haruslah selektif dalam pemilihannya terhadap status halal atau haramnya. Selanjutnya ialah materi tentang hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hewan. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam guna menentukan arah kehidupan berarti mencakup segala aspek yang ada. Tidak hanya mengandung penjelasan mengenai keakhiratan saja, tapi pasti juga memuat tentang sumber referensi dari berbagai persoalan yang ada, termasuk juga kajian teori tentang hewan di muka bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamai beberapa surah yang ada di dalam Al-Quran dengan nama-nama dari binatang, seperti contoh pada surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina, An-Naml yang artinya semut, An-Nahl yang artinya lebah, Al-Ankabut yang artinya laba-laba, Al-Adiyat yang artinya kuda perang yang berlari kencang, dan Al-Fil yang artinya gajah. Pada hakikatnya, agama Islam mengajarkan manusia untuk selalu menyayangi dan senantiasa melindungi hewan yang ada di muka bumi ini, sebagai sesama makhluk hidup ciptaan Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Jasiyah ayat 13. Selanjutnya untuk bagaimana seharusnya manusia bertindak kepada hewan dan tidak menganiaya atas hewan dijelaskan pada Quran surat Al-An'am ayat 83. Dan untuk contoh-contoh hewan avertebrata ada pada surat Asy-Syura ayat 29. Untuk contoh hewan vertebrata ada pada surat Al-Mulk ayat 19. Selanjutnya, untuk hadis yang menjelaskan tentang memuliakan hewan ada pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan hadis yang menjelaskan tentang dilarang menganiaya hewan selain sang penciptanya ada pada hadis sahih dari Ibnu Mas'ud dalam kitab Riyadhus Shalihin. Selanjutnya, hadis yang menyayangi dan mengasihani binatang ada pada hadis dari Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan banyak hadis-hadis lainnya ataupun Quran surat lainnya yang membahas tentang binatang dengan cakupan yang lebih luas.
Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang atau lebihnya, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.